Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aden Herawati dari kelas Kesmas C dengan NIM 70200122055. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem rangka. Jadi, sistem rangka atau biasa disebut dengan sistem skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang dan tersusun dari jaringan ikat dan bahan-bahan mineral yang sifatnya keras dan kaku, sehingga ini dapat memberi bentuk dan juga menopang tubuh kita. Adapun tulang pada orang dewasa, ada sejumlah 206 ruas tulang yang terbentang dari kepala hingga ujung kaki. Dan tulang-tulang ini memiliki bobot memasuk kurang lebih 20% dari berat badan tubuh orang dewasa. Pada bagian tertentu dari tulang ini merupakan tempat melekatnya otot-otot, sehingga dengan adanya otot ini, maka tulang dapat digerakkan berdasarkan letak dan peranannya. Tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak atau kranium tulang, tulang belakang atau vertebra, dan tulang rusuk atau koste, dan tulang dada atau yang biasa kita kenal dengan sebutan sternum. Sedangkan tulang-tulang yang termasuk tulang apendikular yaitu tulang gelang bahu, tulang ekstremitas superior, tulang gelang panggul atau girdle pelvis, dan juga tulang ekstremitas inferior. Dari tulang-tulang tersebut, tulang yang letaknya paling atas yaitu disebut tulang kranium atau tulang tengkorak. Tulang kranium sesungguhnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipi. Walaupun demikian, strukturnya sangat kokoh dan sangat kuat sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berada di dalamnya, yakni otak dan sekitar mata dari trauma atau benturan. Tulang kranium dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tulang neurokranium yang menyusun tulang batok kepala dan viscerokranium, yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah, dan juga dagu neurokranium dibentuk oleh beberapa tulang, dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut dengan sutura. Tulang-tulang neurokranium terdiri dari tulang frontalis atau tulang dahi, tulang parietal atau tulang hubung-hubung, tulang occipitalis, lalu tulang temporalis yang ada di sekitar telinga dan juga di tulang sphenoid. Tulang-tulang menyusun viscerokranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung atau zygomaticus, tulang maxillaris, dan juga tulang mandibula atau tulang dagu. Kemudian tulang vertebra atau susunan tulang belakang. Tulang vertebra merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang yang terdiri dari 33 ruas terbentang mulai dari bagian leher, punggung, perut, hingga bokong. Ruas-ruas tulang vertebra akan jenis tulang keras yang bentuknya tidak beraturan. Susunan tulang-tulang vertebra ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Selain itu, beberapa bagian dari sumsum tulang belakang ini merupakan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan tulang belakang ini berguna pula untuk menyanggah kepala dan menyanggah tubuh kita agar dapat tetap berdiri dengan tegak. Selain itu, di tulang belakang inilah dihasilkannya sel-sel darah yang sangat penting peranannya bagi tubuh kita. Tulang vertebra dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu vertebra cervicalis, vertebra thoracalis, vertebra lumbalis, vertebra sacralis, dan vertebra coccygeal. Tulang aksis berikutnya yaitu tulang rusuk atau tulang koste. Kalau kita perhatikan, tulang koste ini termasuk jenis tulang keras yang berbentuk pipih dan melengkung. Koste jumlahnya ada 12 pasang ke arah belakang. 12 pasang tulang koste ini melekat pada tulang vertebra thoracalis. Tulang cortes guling adalah tulang kosta yang ke-89 dan 10. Sedangkan tulang koste yang ke-11 dan ke-12 disebut costa fluctuantis atau kostei melayang, yang artinya tulang kosta ini sama sekali tidak melekat pada tulang sternum. Dengan adanya hubungan tulang-tulang koste dengan tulang vertebra thoracalis dan juga tulang sumsum, tulang clavikula merupakan tulang yang letaknya di dada bagian atas ke arah depan.
tulang clavikula melekat pada bagian atas dari tulang sternum, sedangkan ke arah belakang tulang clavikula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Fungsi dari tulang clavikula adalah sebagai tempat melekatnya otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula letaknya di daerah punggung. Tulangnya berbentuk segitiga dan pipi. Tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung yang penting untuk berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Kemudian tulang apendikular lainnya yaitu tulang girdle pelvis atau gelang panggul, tulang gelang panggul, tulang ilium, tulang ischium, dan tulang pubis. Ke arah belakang, tulang ilium melekat pada tulang sacralis sehingga susunan dari ketiga tulang gelang panggul ini akan membentuk suatu rongga. Tulang-tulang ekstremitas inferior terdiri dari tulang paha atau tulang femur, tulang dengkul atau tulang patella, tulang tungkai yang terdiri dari tulang keringdang, tulang tibia, dan tulang betis atau yang biasa disebut tulang fibula. Lalu juga ada tulang-tulang yang menyusung telapak kaki, yakni tulang tarsal atau tulang metatarsal, dan yang terakhir tulang jari jemari kaki yang disebut phalanx. Kalau kita perhatikan tulang femur atau tulang tibia, keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras sehingga mampu menopang seluruh tubuh kita. Selain itu, pada tulang femur, tibia juga tebal sehingga mampu melakukan banyak gerakan.